Journey to Success on Stage Radio Idola. Terima kasih Anda yang sudah hadir. Yang daftar untuk hari ini tuh sekitar 100-an ya untuk hadir. Tapi biasa ternyata berlaku juga di Semarangnya lagi pada on the way. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini tahun 2016 sudah kita masuki. Banyak tantangan katanya di 2016. Kita mengangkat topik dalam JTS on Stage kali ini, bringing out the entrepreneur in you. Adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang atau thinking new things. Sedangkan inovasi, kalau menurut Drucker ya, innovation adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang atau doing new things. Kreativitas ini akan muncul apabila seorang wirausaha melihat sesuatu yang telah dianggap lama, kemudian dia berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Sehingga kata kunci bagi kewirausahaan dan juga cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Kewirausahaan dalam pengertian yang seperti inilah yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa untuk bisa menjadi negara ekonomi maju, sebuah negara membutuhkan sedikitnya 2% entrepreneur dari populasi penduduknya. Cuman masalahnya, sayangnya banyak masyarakat sekarang yang masih beranggapan bahwa para pedagang otomatis adalah seorang entrepreneur gitu. Padahal sekali lagi entrepreneur itu adalah mereka yang mampu secara kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Itu dia. Tapi di ranking terdepan ternyata jatuh ke istriku yang sedang di meja. Dia kesini membawa tas rajutannya. Jadi ketika istri itu merajut tas gitu, saudara-saudaraku, sebagai suami yang sudah berkecukupan lahir batin dunia akhirat, sebetulnya tersinggung saya. Suamimu itu kurang apa? Hidup dari ceramah saja sudah sangat cukup. Terima honor saja sampai capek. Tetapi suatu saat istri kok seperti orang tafakur itu kan Mas. Jadi mengerjakan tasnya itu kayak orang berzikir. Ketika saya melarangnya untuk sudah kamu jadi istri seorang brigadier, tidak akan kekurangan kamu. Cintaku berlebih untuk duit sih biasa-biasa, tapi kompensasinya cinta. Istri mungkin sebagai sopan santun agak menuruti Mas Tom kata-kata saya itu. Tetapi saya kaget di dalam seminggu sunnah pelarangan merajut itu, dia tampak sangat menderita. Itu seperti saya dilarang menulis. Menulis mungkin saya menulis buku, kumpulan kolom saya selama 20 tahun itu, royalti yang saya terima tidak cukup untuk membayar asuransi saya, bahkan 2 kali premi saja tidak cukup. Jadi honor menulis sangat rendah. Tetapi sampai hari ini, mungkin kalau saya tidak menulis, mungkin pre-GS tidak ada di stage ini, di hadapan seorang coach, di hadapan seorang bupati. Dan kalau saya hanya mengandalkan rezeki fisik saya, tapi tidak dari rezeki mental saya laku kawin saja ajaib. Menulis itu mendatangkan kemartabatan, seperti halnya istri saya merajut itu menumbuhkan, mendugakan sampai di level itu. Loh, laku gak semua? Ya sudah, sekarang rajut yang mana? Begitulah ya. Jadi entrepreneurship itu ternyata lebih dari persoalan dagang dan mencari uang. Entrepreneurship itu ujung-ujungnya adalah pertumbuhan paling komprehensif di dalam kejiwaan seseorang,
entrepreneurship itu menyangkut kerohanian manusia. Ini pembukaan saya untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluangkan waktu untuk hadir di sini ya. Ini banyak para pendengar idola juga langsung mendaftarkan lewat radio untuk ikut acara ini. Tepuk tangan buat Anda para pendengar idola. Dari Ombudsman juga saya lihat hadir di sini dan banyak para UKM juga. Saya akan mulai diskusi saya dulu pagi ini bersama Pak Tom Seifi. Pak Tom, mic-nya? Iya. Kedengeran ya? Oke, thank you. Kita relax aja santai gini ya, sore-sore ya. Biasanya Pak Tom nih kalau bicara itu sambil keliling-keliling ya Pak, loncat-loncat kursi aja. Dia juga sebagai coach udah ribuan yang dilatihnya. Nah, Pak Tom, sebelum belajar dari pengalaman Anda selama melatih para entrepreneur, saya ingin Anda mempertajam untuk pengertian entrepreneurship. Kemudian benarkah bahwa tidak semua pedagang itu otomatis adalah seorang entrepreneur? Iya, saya sepakat. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang entrepreneurship, entrepreneur itu ada levelnya. Oke. Jadi pedagang itu adalah cikal bakal entrepreneur. Oke. Jadi ada 5 level entrepreneurship itu. Level yang pertama adalah Anda sebagai karyawan di bisnis Anda. Artinya apa? Yang ngerajut kita, yang cari bahan kita, yang nyapu-nyapu kita, yang bersih-bersih, semuanya kita. Kita jadi karyawan di bisnis kita sendiri. Itu levelnya entrepreneur. Oke. Lalu level kedua adalah self-employed. Self-employed artinya apa? Kita bukan hanya fokus pada jadi karyawan untuk pengusaha sendiri karena tidak punya produk, jadi dia jual produk orang lain. Ini yang banyak sekali terjadi sekarang, seperti online business. Itu dia bekerja untuk diri sendiri, nggak punya produk. Nah, level ketiga adalah manajer. Kenapa? Karena saat saya sudah jualan banyak, biasanya kesulitannya apa? Ya, yang nganter siapa? Yang kalau ada terima telepon siapa? Jadi Anda mulai rekrut karyawan. Di situ belum menjadi entrepreneur. Baru menjadi manajer, mengelola sebuah bisnis. Setelah saya mengelola sebuah bisnis, tantangan terberat dari seorang manajer adalah kita menjadi pemadam kebakaran di bisnis kita sendiri. Jadi menyelesaikan masalah karyawan bikin masalah, karyawan bikin problem, kita yang selesaikan. Karyawan melakukan kesalahan, kita yang harus mengatasi masalah tersebut. Komplain customer, kita juga yang harus mengatasi. Jadi itu di level manager. Nah, di level manager belum ada sistem, sehingga kita belum bisa jadi business owner. Nah, dari level manager naik ke level business owner, ini namanya pengusaha. Pengusaha artinya apa? Sudah ada sistem yang membuat Anda memiliki kebebasan dari operasional. Selama kita masih sibuk di operasional, namanya manajer. Kalau sudah bebas dari operasional, berarti sudah ada yang melaksanakan tugas-tugas rutin. Kita sudah fokus pada pengembangan bisnis, itu namanya business owner. Itu kan Rakernas PDIP Kemayoran, melejit banget namanya. Namanya kampus ini jadi trending topik karena presiden tertarik sekali dengan kiprahnya. Presiden orang tertarik. Gimana Pak ceritanya Pak? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat sore, salam bahagia untuk semuanya. Jadi salam saya bukan salam sejahtera, tapi salam bahagia. Asik. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Mas Tom tadi tentang entrepreneur, bahwa ada satu hal yang menjadi pemikiran saya sebagai kepala daerah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seluruh warga masyarakat kita. Satu hal yang menarik adalah pertama, mindset masyarakat. Ini adalah bagaimana upaya kita untuk berubah. Karena apa? Bahwa pemahaman masyarakat kita di Indonesia, khususnya di daerah-daerah ini adalah bahwa setiap ada aliran dana dari pemerintah daerah, ini adalah peruntukannya adalah anggapannya adalah hibah. Artinya setelah terima ini uang pemerintah, tidak ada masalah, tidak bisa dikembalikan. Inilah tugas saya bagaimana sekarang merubah mindset itu, bahwa masyarakat kita ajak mulai berpikir bahwa tidak hidup ini di pemerintahan ini tidak harus menggantungkan bagaimana anggaran dari APBD, anggaran dari APBN. Tapi pertama adalah apa yang digelorakan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa
revolusi mental ini pertama adalah kita merubah itu. Saya sangat amat sepakat apakah ini masuk kategori entrepreneur apa yang sudah kita cetak atau tidak, atau mereka ini masih dalam tahap perdagangan, masih menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa ketika saya melihat saat ini di Republik Indonesia ini lembaga keuangan yang disebut perbankan ini adalah lembaga perbankan ini rata-rata semuanya adalah eksklusif. Kenapa saya katakan eksklusif? Karena mereka setiap ada calon debitur datang, nasabah datang, yang pasti disapa dulu. Pasti seperti yang Mas Tom tadi, kalau Pak Pri menyampaikan kenapa ya orang pintar kok mesti ganteng, mesti diterima dulu begitu. Nah, ini. Tetapi kalau bagaimana masyarakat kita yang mungkin hanya sekedar untuk ingin mencari sedikit saja pinjaman di lembaga perbankan, yang ditanyakan adalah punya enggak apa jaminanmu? Sudah berapa lama kamu usaha? Padahal ini yang menjadi saya tergelitik bahwa bagaimana upaya ini kita rubah. Bank ini mau menerima masyarakat kecil yang tidak memiliki jaminan, yang selama ini menjadi eksklusif menjadi inklusif. Dari eksklusif jadi inklusif. Ini kan satu struktur berpikir yang harus dirubah. Nah, inilah saya dengan berbagai upaya berusaha betul menawarkan ke lembaga keuangan yang namanya perbankan, dan saya sungguh sangat bersyukur, alhamdulillah di Jawa Tengah ini Pak Priyatno, Pak Nano ini juga mau menerima Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ini mau menangkap ide yang baik, dan kita jamin bahwa yakinilah bahwa orang-orang kecil yang kita referensikan, maka bank tidak akan rugi kalau kita berikan kerjasama dengan lembaga penjaminan. Nah, inilah akhirnya bisa berjalan, kita sebut untuk membuat kredit usaha produktif, kredit yang tidak menggunakan jaminan, kredit yang diperuntukkan orang-orang yang memiliki usaha yang produktif, yang memang membutuhkan akses ke bankan. Inilah tugas pemerintah daerah, kami sudah lakukan itu, bahkan ini hampir setiap daerah, hampir tiap minggu ini kami diundang untuk ke beberapa yang dalam KUP itu Pak ya, kredit usaha produktif. Itu sudah berjalan belum setahun tapi ya kayaknya Pak ya? Selama ini sudah jalan kurang lebih hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan, tapi memang benar lancar dikembalikan lagi? Alhamdulillah saat ini sudah ribuan dari debitur yang ada, dan tidak ada lagi NPL. NPL itu hanya tunggakan bulan ya, tapi ini tunggakan hari saja tidak ada. Ini yang saya juga agak ternyata warga kita, masyarakat kita ini baik juga. Dan mereka itu terdiri dari para PKL, sampai dengan para pedagang. Bahkan yang menariknya lagi ini, dalam waktu dekat ini saya diminta untuk pedagang pasar Kliwon yang ada di Kudus memudahkan dengan Tanah Abang. Ini minta juga mari kita bersama-sama, dan ini minta disosialisasikan dan akan segera dilaunching untuk dinasionalkan. Tapi saya katakan Jawa Tengah ini harus selesai dulu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ada hari PKL juga soalnya di Kudus ya Pak ya? Kita tetapkan, saya melihat bahwa ternyata PKL itu adalah orang yang memang betul-betul mau berusaha, dan setelah kita beri pemahaman, beri tanggung jawab, dan mereka setiap saat untuk selesai melaksanakan kegiatan itu mereka lepas untuk membersihkan di masing-masing tempatnya. Dan kita tetapkan 5 Januari ini adalah hari PKL, dan kita peringatinya 5 Januari selalu diperingati sebagai hari PKL. Luar biasa. Kayaknya di Kudus PKL itu dimuliakan ya. Betul ya? Dimuliakan tidak, kita carikan solusi bahwa mereka itu memang juga orang yang betul-betul. Dan nyatanya ketika diberikan pinjaman satupun tidak ada yang nunggak. Memang satupun tidak ada yang nunggak ya, memang luar biasa ya. Tapi sebetulnya apa yang ada di dalam niatannya Pak Mus sendiri melakukan hal ini? Motifnya apa itu Pak? Baik, jadi sesungguhnya yang ingin saya lakukan ketika masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bupati yang sudah 2 periode, mencari judul lain ini susah, karena saya lihat semua orang kan dengan keterkenalannya, dengan model-model yang lain-lain, dengan metodenya, ini semua orang populer ya. Tapi saya ingin populer ini populer yang betul-betul bermanfaat. Artinya ada sesuatu yang bisa dirasakan betul kepada masyarakat, yang benar-benar terbukti dan bisa dilaksanakan. Walaupun proses ini tidak semua hari ini masuk, hari ini cair, tidak.
ada proses klarifikasi, ada proses untuk BI checkingnya, ada proses untuk dokumennya ini. Karena kita yang melatih, yang terpenting adalah satu, ada sebuah kepentingan saya. Masyarakat ini berubah struktur berpikirnya bahwa kalau you punya bisnis, Anda punya tanggung jawab. Tolong selesaikan tanggung jawab ini secara baik dan benar. Artinya jangan merasa bahwa kalau ini difasilitasi oleh pemerintah daerah, jangan sampai pemerintah daerah itu dianggapnya bahwa ini uang negara, ini uang pemerintah, yang tidak ini. Jadi lebih pada untuk niatan mendidik masyarakat berubah struktur. Ya, tapi luar biasa ya PKL itu yang jualan barang nggak mengganggu kota, kenyamanan, keindahan, Pak. Saya sangat bersyukur karena mereka mau ditata mulai dari tempat jualannya, lokasi tempat penjualannya, hingga sampai apa yang dijual itu semua terdaftar. Dan sampai hari ini yang menarik itu adalah ketika mereka dalam proses 8 bulan ini yang dulu hanya pakai dorongan berupa yang kita kasih, sekarang itu sudah naik kelas itu hampir 600 orang. Wah, naik kelas. Naik kelas artinya mereka sekarang sudah punya kios tetap. Ya, mampu membeli itu dengan pinjaman-pinjaman ini dan mereka terus aktif terus. Jadi harapan saya silakanlah kalau mau ke Kudus sehingga bisa melihat, dan faktanya kali ini orang juga nyaman, juga bersih, semua orang, bahkan bahan bakunya pun kami perintahkan kepada Dinas Perdagangan ini coba dikerjasamakan sehingga bahan bakunya betul-betul bisa. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat Pak Bupati ya. Jadi Pak Tom, sebelum ke Mas Brini, berarti itu cikal bakal ya tadi. Jiwa yang pertama kali, level pertama dia mau berusaha gitu, mau memulai persis. 80-90% itu butuh trigger juga dong berarti ya, kayak semacam Pak Bupati tadi ya. Kayak didorong begitu ya. Ada dorongan. Jadi atau mungkin dari pengalaman Anda selama melatih para entrepreneur ya, mungkin boleh di-share ke kita semua yang hadir di sini, kira-kira hal-hal apa saja yang menurut Anda harus do and don't-nya menjadi memulai usaha. Jadi jangan takut, jangan ragu, tapi ada syaratnya. Fokus pada cash flow, jangan fokus pada omset. Kebanyakan bisnis itu ingin penjualannya besar, jadi ngasih utang. Jadi memberikan utang supaya bisa terjual. Lebih baik jual sedikit tapi cash daripada jual banyak tapi uangnya tidak di tangan kita. Itu syarat yang pertama, fokus pada cash flow. Yang kedua, fokus pada produk yang menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi kalau ditanya kemungkinan kita menjadi pengusaha itu besar atau kecil? Besar. Lihat problem yang ada di sekeliling kita. Sampah bisa jadi bisnis. Ya, anak yang sulit belajar, kalau Anda punya kemampuan untuk mengajar, Anda bisa jadi guru les privat. Anda bisa musik, jadi bisa jadi guru musik. Bisa ngaji, bisa jadi guru ngaji. Ya, atau bahkan nggak punya kerjaan, jadi dog walker pun bisa jadi bisnis. Ngajak jalan anjing. Banyak orang kaya nggak punya waktu untuk ngajak jalan anjing. Ya, Anda pulang sekolah terus lihat ini, ya asal nggak takut anjing ya. Lalu Anda pikir bisa dapat uang tambahan nggak? Kenapa enggak? Anda tawarkan saya ajak jalan anjing. Itu artinya sudah memulai, itu bagus ya, cikal bakal. Start dari sesuatu yang sangat-sangat simpel dan sederhana. Fokusnya adalah melihat problem di sekitarnya, di sekitar. Lalu kemudian kita menjadi solusi. Banyak pengusaha dia menjadi problem, bukan menjadi bagian dari solusi. Ini menarik ya, karena sebagian kita banyak yang juga jadi karyawan nih. Gimana tuh kalau karyawan? Karena sebelumnya Anda juga sebelum jadi bisnis coach, Anda juga seorang profesional, Anda karyawan di perusahaan juga. Terus akhirnya bisa mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam diri Anda, gimana Bang Nisha? Jadi kan tadi kan kita start dari employee dulu, betul nggak ya? Betul. Employee itu yang menukarkan uang dan waktu. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang, kan gitu ya? Nah, tapi penting nggak untuk menjadi karyawan? Sangat-sangat penting. Itu adalah istilahnya training center kita untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha, jangan, kalau memang nggak bisa jadi pengusaha
pengusaha langsung, silahkan jadi karyawan dulu. Dan jadilah karyawan yang paling baik. Kalau bisa capai posisi tertinggi, sehingga kita mengerti seluk-beluk permasalahan di bisnis, sehingga kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Dan penting buat seorang karyawan ataupun calon pengusaha atau siapapun yang ingin jadi pengusaha, mengembangkan diri itu lebih penting daripada sekedar mencari customer. Karena begini, semakin tinggi kemampuan kita dalam berpikir, itu selalu levelnya satu level atau selevel dengan income kita. Jadi makin tinggi kemampuan Anda dalam mengambil keputusan, dalam pengetahuan, semakin tinggi juga omsetnya. Gitu. Semakin rendah pengetahuannya, semakin rendah omsetnya. Jadi omset itu bergantung dari pengetahuan kita. Oke, baiklah. Ini dapat tambahan pelajaran lagi dari Pak Tom ya. Nah, mungkin satu lagi dari Kang Mus yang ingin saya tanyakan juga. Jadi sebetulnya Kudus telah melakukan sesuatu dengan provokatornya Pak Mustafa ya, in the positive way gitu ya kan. Nah, itu kalau Indonesia disebut-sebut kita kekurangan baru 2% entrepreneur. Negara maju itu kan Indonesia membutuhkan sedikitnya 2% entrepreneur dari jumlah penduduk. Nah, apa yang bisa dipelajari atau inspirasi apa yang bisa disebarluaskan dari Kudus, Pak, tentang hal ini? Bisa dipetik bagi Indonesia? Ya, jadi sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Tom ini, kami melakukan banyak hal pada masyarakat kami, sehingga tidak ada sesungguhnya masyarakat ini yang tidak bisa dilakukan. Yang paling menarik tadi satu, tukang nonton anjing. Saya agak tergelitik dengan ini. Apa ada kegiatan lain, Mas Tom? Di Kudus itu yang namanya tenaga kerja. Sekarang ini boleh dikatakan kekurangan. Ini bukan saya sombong ya. Artinya betapa sulitnya mencari tenaga kerja ini. Bahkan kalau tenaga kerja yang paling bawah mungkin orang potong kuku dan lain sebagainya itu udah memang di mana-mana sulit karena pilihan orang lain sudah susah dan tidak melakukan. Yang namanya tukang jahit, tukang bordir, yang namanya untuk elektronik dan lain sebagainya ini udah susah sekali, nggak bisa sampai bahkan kami mendirikan ada sebuah balai latihan kerja melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja. Begitu selesai dan mulai sekolah-sekolah yang kita kerjasamakan dengan beberapa lembaga, yang mana di sini ada mulai untuk kulinernya, ada untuk kemaritimannya. Ini semuanya mulai dari kelas 1 itu sudah habis sebenarnya. Maka saya berpikir bahwa di dalam menciptakan goal untuk melakukan kegiatan kewirausahaan ini memang harus sejak awal kita katakan apakah mulai para pelaku usaha yang paling kecil, usaha mikro yang kecil, sampai dengan para pelajar ini memang harus virus-virus untuk kegiatan ini harus tidak boleh berhenti. Kenapa saya katakan itu? Karena terus terang saja bahwa saya menerapkan filosofi di Kabupaten Kudus. Filosofinya Kudus itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Kudus ini ada istilah Gus Jigan. Gus Jigan. Gus itu adalah penampilan orang laki yang bagus. Kalau perempuan itu yang cantik. Ji itu ngaji ini belajar. Tidak ada ini tanpa harus belajar membaca keadaan, belajar untuk merasakan sesuatu, bahkan belajar mendengar desak napasnya orang. Saya kata yang disampaikan oleh senior saya ini, saya kalau mendengar desak napas orang itu sudah bisa membaca Kang Gus. Nah ini saya agak mulai khawatir sama beliau ini. Nah desak napas saya ini kategorinya yang apa gitu kan? Ini dan termasuk gang ini adalah bisnis dagang. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada hari tanpa kita harus berpikir, kita harus belajar, kita harus untuk bertransaksi, kita harus bisnis, harus memulai. Tidak ada pilihan lain. Maka dengan itu saya sangat bersyukur saya dipercaya pulang kampung di halaman saya, di lingkungan yang sangat mendukung, dan saya berpikir keras untuk bagaimana jangan sampai ada tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Bahkan perlu saya sampaikan di sore ini pada seluruh rakyat, tingkat pengangguran
di Kudus ini adalah yang paling rendah di seluruh Jawa Tengah. Wah, tepuk tangan loh. Ya, luar biasa. Kalau saya tidak mampu membangun gedung yang menjulang tinggi, tidak banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi ini, tetapi yang satu adalah bangun jiwa dan raganya. Dan jiwanya ini kita bangun, raganya kita bangun, insya Allah kita akan bisa mencapai satu hasilnya. Luar biasa, Kang Mus. Nah, kita akan sebentar lagi break, tapi ke Kang Pri dulu. Gimana Kang? Melihat ini segmen pertama perbincangan kita, mendengar apa yang disampaikan Pak Tom, juga ceritanya Pak Bupati Kudus. Apa yang Kang Pri catat? Kayaknya serius banget nih, kirim pandangan matanya penuh menuju ke arah sudut kanan. Ada istrinya soalnya di sana. Ada tas-tas cantik. Nah, silakan Kang. Mas Tom tadi membuat pemetaan yang membantu kita ya memahami konteks entrepreneurship. Tetapi energi yang sangat awal dari soal yang dipemetakan Mas Tom tadi menurut saya secara kebudayaan adalah naluri produksi. Nah, kalau sudah bicara soal naluri berproduksi, saya mulai harus agak was-was secara kebudayaan. Karena sekarang ini agaknya naluri konsumsi itu lebih besar daripada naluri berproduksi. Di Indonesia ini penganggur saja boros pulsa. Bisa ngobrol berlama-lama. Dan itu untuk apa? Nggak jelas. Nah, di Kudus ini punya aset kesejarah yang menarik. Kenapa Kang Mus ini bisa mendeskripsikan dengan sangat percaya diri semacam itu? Kudus ini memiliki bekal kultural dan historis. Yang ini saya kira harus diduplikasi oleh Indonesia. Ada folklore di Kudus itu, ya cerita rakyat itu bisa parodi, bisa olok-olok, bisa guyon, tetapi serius. Jadi masyarakat Kudus di era-era itu, saya tidak tahu apakah era ini masih berlangsung. Itu kalau menakut-nakuti anak kecilnya, itu awas, gue sosok nakal tak dadaki pegawai negeri. Gini kan Mas? Jadi pegawai negeri itu sangat tidak laku di Kudus. Kang Mus ini kan daripada jadi pegawai negeri, mending jadi bupati langsung. Jadi agak bersiasat gitu Kang Mus. Angkatan kerja, tenaga kerja, khusus Kudus. Tapi keluar dari Kudus, bahkan ke kampung saya. Ini paradoks sudah mulai terjadi. Saya barusan menambahkan teras rumah saya yang indah itu. Rumah ini Mas Tom luar biasa. Kami akan menambahkan satu teras kecil saja. Itu pengerjaannya belum rampung sampai saat ini, dan itu sudah lebih dari 6 bulan. Kok kayak bangga benar itu sekarang ini membuat monorail di Jakarta Pak Jokowi. Oke. Lah, mandornya ini kenapa tidak dikerjakan? Sulit mengerjakan. Setiap mandor itu datang selalu sendirian. Anak buahnya nggak ada. Terus siapa dimandorin ya? Akhirnya mandor itu nggak bisa bekerja selama berbulan-bulan. Oh my God. Dia mengaku kesulitan mencari tenaga kerja. Saya gembira, nggak apa-apa. Teras saya bakal jadi. Tetapi ternyata orang-orang Indonesia itu sudah sangat makmur. Pekerjaan-pekerjaan begini ini sudah nggak ada yang meminati. Asumsi saya begitu. Ternyata tidak. Asumsi saya itu salah. Orang yang menolak batang pengelas itu. Monggo kita beri tepuk tangan. Buat yang tepuk tangan. Nanti kalau terlambat tepuk tangannya lebih keras lagi. Ada yang lebih telat lagi nggak? Gitu ya Mas Pri ya. Jadi ternyata orang-orang yang sulit mengelas ini, saya kira sudah ada yang jadi coach kayak Mas Tom atau minimal jadi bupati. Minimal itu jadi bupati ya. Atau tidak? Setelah dicari itu Mbak Nadia, anak-anak yang nggak mau ngelas ini tidur di rumah. Nah itu dia. Jadi menganggur itu ternyata lebih bergengsi. Jadi naluri produksi kita itu, mau khawatir. Tendensinya juga Jawa ini, khususnya Jawa Tengah, Mas Tom, ini kan diserang habis-habisan industri. Itu artinya ada migrasi besar-besaran nanti. Bukan itu benar.
Pekerja level paling. Dan itu kadang-kadang industri itu harus apa? Melikuidasi sawah. Iya. Jutaan hektar sawah produktif. Dan ada migrasi, orang-orang cenderung menjual sawah. Belikan angkot saja atau jadi pengojek. Apalagi pengojek sekarang kan gengsinya naik level. Iya. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Mungkin karena membludak boleh kursi-kursi Twitter ya disiapkan di sana Mas Domi. Boleh di belakang. Iya, karena yang terlambat akan ada 100 orang. Jadi saja. Maka saya selalu saatnya masyarakat Kudus yang sejahtera. Dan sejahtera ini bagaimana implementasinya tadi. Kebetulan saya juga punya keinginan seperti itu dan saya pelajari dari sisi budaya dan kultur yang disampaikan oleh beliau Pak Abdi tadi, bahwa saya membaca buku sejak awal, oh ternyata Kudus itu sejak awal seperti itu. Jadi kalau saya katakan di Kudus, yuk kamu sekarang harus menjadi ini, ternyata magnetnya kurang, daya tariknya kurang. Nah, dengan adanya seperti itu, maka tugas saya ini tinggal poles. Lah polasan-polasan inilah yang didukung dengan suasana keadaan yang kita yakinkan bahwa salah satu lembaga keuangan yang namanya perbankan dan kebetulan Bank Jateng ini siap untuk melakukan, mempercayai ini, dan kita buktikan bahwa dengan kerjasama ini tidak ada sesuatu yang rugi. Dan faktanya 3 sampai hari ini semua terus-menerus mengalir. Cuman kadang-kadang satu hal Mbak Nadia, yang diinginkan masyarakat kita ini selalu instan, tidak tahu dan tidak mau melalui proses. Ada kecenderungan bahwa patah harang ini adalah menjadi ciri khas bangsa kita. Maunya cepat, maunya tanpa perhitungan apa. Loh, katanya begini kok tidak terlalu cepat, tidak bisa langsung segera dilaksanakan. Jadi kadang-kadang kalau orang makan, mohon maaf, kalau saya ini kalau orang minum apa, maunya tidak pakai tangan yang baik untuk ngambil cangkir ini harus diminum dengan cara yang baik. Tapi tiba-tiba langsung pada langsung ini. Nah itu kalau misalkan yang di langsung diminum ini juga airnya panas dan lain sebagainya kan juga. Nah, ini kan kegagalan semacam ini. Tugas kita untuk mengedukasi, pemerintah daerah ini untuk mengedukasi dan tidak boleh dihentikan. Dan selalu kita katakan mulai para kepala desa, bahkan para camat. Dan saya selalu katakan, para pejabat di Kudus, tolong ya kalian ini selalu saya katakan setiap saya memberikan upacara untuk memberikan motivasi kepada mereka. Kalian manfaatkan betul kesempatan yang baik mumpung masih belum pensiun. Karena orang kalau udah pensiun untuk mempertahankan sepatu ini susah. Betul. Nah bagaimana tiap hari kita itu bangganya setiap pagi bangun tidur langsung bisa habis mandi, sarapan, pakai sepatu, kita pergi ada sesuatu tempat yang dituju. Ketika kita sudah pensiun dan tidak terlatih sejak dini, mereka itu begitu tiba pensiun selesai mau pakai sepatu pergi kemana? Masa ke pasar mau pakai sepatu? Masa mau cari apa pakai sepatu? Ini kan juga jadi aneh. Maka tolong pertahankan sepatumu itu, ya pesan saya. Sehingga untuk mempertahankan sepatu itu artinya sebelum purna pun, kalau orang di dinas pertaniannya mesti harus bekerja keras dan juga mempersiapkan lahan untuk apa yang harus kau lakukan. Kalau untuk di perdagangan mereka juga tidak ada salahnya. Dan saya yang sangat kaget itu satu kembali. Rata-rata kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, mantan-mantan pejabat itu mereka jarang sekali yang tiba-tiba pensiun itu tidak benar. Dan mereka di Kudus itu tidak ada yang malu. Ternyata begitu setelah pensiun, kamu kok sekarang ganteng sih mas? Wajahnya jadi iya pak, bapak ini tidak pernah ngajak saya rapat malam katanya. Saya ini toko saya sudah 4, saya tinggal datang terima setoran, sekarang ini udah tenang banget, nggak ada rapat malam, nggak ada tanggung jawab, ini kok targetnya belum selesai, ini programnya kok belum selesai, nggak pernah ditanya penyerapan kok rendah itu enggak gitu loh. Artinya dengan itu mereka punya kemerdekaan, tetapi mereka sadar saya tidak akan bisa jadi begini pak kalau tanpa malu itu. Ini yang penting pak. Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Sebelum break Pak